saya Rosita Ahasim. Saya Mahmuda. Kami dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amali Gorontalo. Kami akan memaparkan materi tentang tashbih untuk memenuhi tugas balaghah. Baik teman-teman, untuk mengisikan waktu, mari kita simak videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang tashbih, yakni dari definisi tashbih, kedua pembagian tashbih. Nah, yang saya paparkan dari pembagian tashbih ini adalah pertama tashbih mursal dan muakkad, kedua tashbih mujmal dan tashbih mufassal. Nah, langsung saja dari definisi dari tashbih itu sendiri. Tashbih itu secara bahasa atau secara etimologi adalah penyerupaan, sedangkan menurut istilah atau terminologi, tashbih adalah menyerupakan antara dua perkara atau lebih yang memiliki kesamaan sifat satu atau lebih dengan suatu alat yang karena ada tujuan yang dikehendaki oleh pembicara. Nah, langsung saja pada pembagian tashbih. Pertama, tashbih mursal dan muakkad. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tashbih mursal dan muakkad. Nah, tashbih mursal ini adalah tashbih yang ada tashbihnya itu disebutkan dalam sebuah ungkapan. Sedangkan tashbih muakkad ini kebalikan dari tashbih mursal, yakni tashbih yang ada tashbihnya itu dibuang dari ungkapan tersebut. Selanjutnya adalah contoh dari tashbih mursal dan muakkad. Contoh dari tashbih mursal, bismillahirrahmanirrahim. Sirana fi laili bahimi ka'annahu libaru zalaman wa irhaban. Yang artinya, aku berjalan pada suatu malam yang gelap dan menakutkan, bagaikan berjalan di tengah laut. Kemudian contoh dari tashbih muakkad adalah al-jawadu fi sur'ati barqun khafifun, yang artinya kecepatan balap kuda itu bagaikan kilat yang menyambar. Baik, selanjutnya adalah tashbih mujmal dan tashbih mufassal. Nah, tashbih mujmal ini adalah tashbih yang wajhu syibahnya itu tidak jelas disebutkan dalam rangkaian sebuah ungkapan. Sedangkan tashbih mufassal ini adalah kebalikan dari tashbih mujmal, yakni tashbih yang wajhu syibahnya itu jelas disebutkan dalam sebuah ungkapan. Nah, contoh dari tashbih mujmal, bismillahirrahmanirrahim, al-kitabu kalisahibi, yang artinya buku layaknya seorang teman atau sahabat. Contoh dari tashbih mufassal adalah wa kalamuhu kalduri husnan, yang artinya perkataan bagaikan mutiara dari sisi kebaikannya. Baik, saya Rosita Ahasim. Di sini saya akan menjelaskan dua sub pokok pembahasan. Yang pertama tentang tasbih balik dan gairu balik. Yang kedua tasbih tamsil dan gairu tamsil. Yang pertama saya jelaskan yaitu tasbih balik dan gairu balik. Tasbih balik adalah tasbih yang dibuang atau tidak disebutkan adat al-tasbih dan wajh as-sabahnya dalam rangkaian sebuah ungkapan. Sedangkan tasbih gairu balik adalah tasbih yang disebut adat al-tasbih dan wajh as-sabahnya dalam rangkaian sebuah ungkapan. Contoh dari tasbih balik yaitu anta syamsu, anta bardun, anta nuru, faukun nurin. Artinya engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Dari contoh yang saya jelaskan tadi, penyair menyamakan seseorang seperti matahari, bulan, dan cahaya di atas cahaya. Jika kita perhatikan contoh yang disebutkan tadi, di situ tidak menyebutkan adat al-tasbih maupun wajah as-sabahnya. Selanjutnya itu contoh tasbih gairu balik. Huwa kana lillaitha fil lisajati, artinya keberaniannya laksana singa. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tasbih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tasbih tamsil dan gairu tamsil. Tasbih tamsil adalah tasbih yang wajah as-sabahnya merupakan gambaran dari sesuatu yang tidak tunggal atau berbilang.
Sedangkan tasbih gairu at-tamsil adalah tasbih yang wajah asabahnya itu tidak merupakan gambaran sesuatu yang tunggal atau tidak berbilang. Contoh dari tasbih tamsil yaitu ka'anna hilalu nunu lajaini gharifat fi sahifati jarqo. Artinya itu bulan sabit bagaikan huruf nun yang berwarna perak yang tenggelam dalam yang tenggelam dalam kertas berarsir berwarna biru. Nah, pada contoh yang saya sebutkan tadi, wajah as-sabahnya adalah kondisi warna putih yang dicelupkan ke dalam warna biru. Kondisi tersebut diambil oleh penyair dari pemaknaan bait secara sempurna. Selanjutnya yaitu contoh dari tasbih dan gairu tamsil. Contoh dari tasbih gairu tamsil. Contohnya yaitu wama almar'u ila kathiha abi wadau'ihi yawafi tamami athahri thumma yugibu. Yang artinya tidaklah seseorang itu seperti bulan dan cahayanya yang menempati sebulan penuh kemudian menghilang. Pada contoh yang saya sebutkan tadi, wajah asabahnya adalah kondisi cepatnya binasa. Keadaan tersebut diambil oleh penyair dari pemaknaan panggalan bait terakhir pada syair itu. Munculnya kalimat tamam al-thahri adalah proses dari keadaan cahaya bulan yang berangsur-angsur, yaitu dimulai dari kemunculan bulan pertama hilal sampai bulan purnama Badrun. Kondisi demikian tetap dikategorikan tunggal atau tidak terbilang. Demikian yang saya jelaskan. Syukron. Baik, saya Nindi Aprilia Manopo. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Namun di sini saya akan membahas subpoin terkait dengan dimni, yaitu tasbih dimni. Adalah tasbih yang kedua tarafnya atau musyabbah dan musyabbabinya itu tidak dirangkai dalam bentuk tasbih seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan bahwa susunan kalimatnya itu tidak disertakan adat al-tasbih, hanya saja keduanya itu berdampingan dalam satu kalimat. Contohnya adalah la tunkiri atalla karim minal ghina fasilu harbu lil kamani ali, yang artinya jangan engkau perempuan menghina seorang laki-laki yang mulia akan tetapi ia miskin. Ingatlah bahwa banjir yang membawa berbagai kotoran itu tidak akan mampu mencapai tempat yang tinggi. Nah, dari kata-kata syair di atas dapat kita simpulkan bahwasanya ungkapan tasbih itu mengandung pengertian tasbih, yaitu menyerupakan orang mulia yang berada di tempat tinggi dan menyerupakan kekayaan dengan banjir yang kemudian membawa segala kotoran. Sebagaimana banjir itu tidak mampu naik ke tempat yang lebih tinggi, begitu pula kekayaan tidak mampu menyeratai orang yang mulia. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan tasbih maklub. Tasbih maklub di sini adalah suatu jenis tasbih yang posisi musyabbahnya itu dijadikan musyabbabi, sehingga yang seharusnya musyabbah dijadikan musyabbabi ini dan yang seharusnya musyabbabi ini menjadi musyabbah dengan anggapan waj'al syib pada musyabbah lebih kuat. Nah, contoh tasbih maklub itu adalah terbit fajar, cahayanya seakan-akan wajah khalifah ketika menerima pujian. Nah, pada syair di atas itu terangnya adalah fajar serta diibaratkan dengan wajah khalifah. Padahal seharusnya sebaliknya, pada tasbih yang biasa wajah khalifah disamakan dengan fajar yang menyingsing. Nah, pembalikan posisi antara musyabbah dan musyabbabi pada tasbih maklub dilakukan dengan memberi gambaran bahwa kecerahan wajah khalifah itu sangatlah kuat. Nah, teman-teman, jadi tujuan daripada tasbih di sini menjelaskan tentang keadaan musyabbah untuk kemudian menjelaskan sesuatu yang belum dikenal oleh audiens. Pembicara terkadang menggunakan uslub tasbih agar audiens lebih mudah memahaminya. Kemudian menjelaskan bahwa keberadaan musyabbah itu mungkin terjadi. Untuk memperjelas sesuatu yang mungkin dianggap oleh sebagian orang tidak bisa terjadi, pembicara menggunakan uslub tasbih untuk kemudian bisa dipercayai. Kemudian menguatkan keadaan musyabbah. Nah, biasanya ini digunakan untuk musyabbah yang sifatnya abstrak, maka diterapkanlah penyerupaan itu.
Kemudian ada menjelaskan ukuran musyabbah, di mana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang-orang yang berada di dunia bagaikan orang-orang yang bernaung di bawah bayangan pohon. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hubungan yang istimewa antara saya dengan dunia. Tidak ada saya berada di dunia, melainkan bagaikan pengendara yang berhenti sebentar untuk bernaung di bawah pohon lalu pergi kemudian meninggalkan pohon tersebut. Kemudian tujuan daripada tashbih di sini adalah memperindah musyabbah. Kemudian menyebut kejelekan yang terdapat pada al-musyabbah. Mungkin itu dulu penjelasan singkat dari saya terkait dengan 3 sub pokok yang menjelaskan tentang tashbih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena saya hanyalah manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.